Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya, Pendeta Alexander Philip, akan membawakan kita kembali dalam renungan pagi. Baiklah, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Apabila hari ini atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan kami boleh ada dan boleh dibangunkan kembali di pagi ini. Sebelum kami melanjutkan dan menjalankan segala aktivitas kami Tuhan, hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan berkarya, Engkau jamah hati dan pikiran kami, dan dengan hikmat-Mu tuntunlah kami Tuhan, agar firman-Mu hari ini dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 8. Namun secara khusus saya akan membaca ayat 1 sampai ayat 2 saja, yaitu dengan perikop mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul menegur dengan kasih. Saudara sekalian, ciri khas kehidupan orang Kristen adalah kasih. Kasih adalah wujud nyata ajaran Kristus, sehingga segala tingkah laku orang Kristen harus semuanya didasari dengan kasih. Apakah itu ketika dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ketika dia dalam komunitas, maupun dalam hal ketika khususnya menegur seseorang ketika ia melakukan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri di dalam hidup kita. Dalam suatu jemaat atau gereja atau persekutuan pasti ada orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentu kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Firman Tuhan dengan jelas menekankan bahwa terhadap orang yang mungkin sudah menyimpang, kita harus menegurnya dengan tujuan agar ia sadar bahwa ia sudah menyimpang dan akhirnya kembali ke jalan yang benar. Kita harus saling mengingatkan. Tetapi cara kita menegur pun harus kita perhatikan. Ketika kita menegur orang tua, tetap kita menegurnya dengan kasih. Jangan menegur secara keras, tetapi tegurlah dia penuh penghormatan, yaitu menegur sebagai Bapa kita. Jelas pada ayat 1a menyatakan demikian. Sementara itu kepada orang yang lebih muda, kita pun perlu menegur dengan penuh ketegasan, tetapi juga dengan penuh kelemah lembutan sebagai saudara kita. Dalam ayat 1b itu dikatakan juga seperti itu. Begitu juga halnya ketika ada perempuan atau wanita yang usianya tua melakukan kesalahan, kita pun harus menegur, tetapi menegur dengan kasih dan penghormatan kepadanya, yaitu memperlakukannya bagaikan ibu kita sendiri. Dalam ayat 2a seperti itu. Bahkan juga sebaliknya, ketika ada seorang perempuan muda, kita harus menegur dia juga dengan kelemah lembutan. Anggaplah dia sebagai adik dan saudara kita. Jadi intinya, saudara-saudara sekalian, dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2 ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana menegur seseorang, yaitu janganlah menegur dengan keras. Teguran yang keras biasanya didasari oleh amarah. Itu tidaklah baik. Artinya amarah menyebabkan mulut tidak terkendali dan akan mengeluarkan kata-kata keras yang menyakitkan. Inilah yang sering kali menyebabkan munculnya masalah baru. Maksud hati kita ingin menegur, taunya malah membuat sebuah pertengkaran yang baru. Oleh sebab itu, Bapak saudara sekalian, cara yang benar dalam menegur yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini dalam hidup kita adalah hendaklah kita menegur dengan suara lembut dan tetap dengan kasih, walaupun mungkin pada saat itu hati kita sedang jengkel. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jadi intinya firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menegur, kita harus menegur dengan motivasi dan hati yang benar. Bukan hanya sekedar menegur dan menyatakan kesalahan, tetapi harus dengan motivasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Oleh karena itu perlakukanlah saudara seiman kita dengan benar, seperti sebagaimana kita juga ingin diperlakukan oleh saudara seiman kita. Jika kita tidak ingin ditegur dengan kasar, maka kita perlu menegur orang lain dengan halus. Maka orang yang mendengarkan teguran kita dengan halus, dengan kasih itu, akhirnya akan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pakailah perkataan yang lembut, perkataan yang tetap sesuai dengan kebenaran. Artinya jangan sampai ketika kita menegur, namun justru teguran kita tidak masuk ke dalam hatinya. Teguran yang baik adalah teguran yang pelan, namun itu menusuk ke hatinya, yang akhirnya tepat merubah hati dan hidupnya, sehingga orang yang kita tegur itu sadar akan kesalahannya dan mau berubah menjadi lebih baik. Itu yang diinginkan firman Tuhan hari ini ketika kita menegur seseorang. Nah, saudara-saudara sekalian, teguran adalah sesuatu hal tanda kita hari ini peduli dengan sesama. Mengapa ada teguran? Teguran ada karena ada orang yang peduli dengan kehidupan kita hari ini. Jadi teguran itu tidak selamanya buruk, melainkan melalui teguranlah kita bisa mengerti kekurangan, kesalahan yang ada, kemudian kita perbaiki itu. Oleh sebab itu siapapun hari ini bisa menghadapi yang namanya teguran. Terkadang Tuhan bisa menggunakan orang-orang baik di sekeliling kita, saudara-saudara sekalian. Entah itu orang tua, anak, suami, istri, mertua, teman, orang lain, bahkan mungkin siapa saja hari ini. Untuk selalu mendidik, menasehati, supaya kita tidak berjalan menyimpang dari jalannya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah kepada mereka semua yang hari ini hadir dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar menyayangi, tetapi ketika mereka menegur kita, itu pun sebagai wujud mereka peduli, perhatian, sayang, cinta dengan kita hari ini. Karena mereka tidak ingin melihat kita berjalan dalam sesuatu yang salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai hari ini kita mengatakan saya mengasihi sesama, tetapi kita mendiamkan saja ketika mereka melakukan kesalahan. Dengan kita mendiamkan orang berbuat salah adalah bentuk kasih yang salah. Dan hari ini haruslah kita menunjukkan kasih kita dengan cara menegur yang baik. Teguran sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter seseorang, membentuk karakter kita juga, memangkas hal-hal buruk yang akan tumbuh dalam diri seseorang. Jika kesalahan dibiarkan bertumbuh, maka akan berbuahkan apa? Yaitu berbuahkan kebinasaan. Karena seseorang yang jalannya hidupnya benar, tentunya pasti dia akan selalu mendengarkan nasihat, mendengarkan teguran dengan baik. Dalam Amsal pasal 15 ayat 10, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Itu sangat tegas hari ini mengingatkan kita semua. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, jangan sampai karena kita hari ini mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan teguran, akhirnya berbuah kepada kehidupan kita tidaklah mendapatkan kehidupan yang kekal, tetapi melainkan akhirnya kita memperoleh yang namanya kebinasaan karena kita tetap melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mulai hari ini kita belajar untuk berani menegur dengan kasih ketika kita mendapati orang-orang terdekat kita hari ini berbuat dosa atau kesalahan. Jangan sungkan. Mari kita tunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita, orang yang kita kasih itu, dengan menegurnya dengan kasih. Dan jika kita sendiri yang mendapat teguran, janganlah marah, jangan juga kecewa. Sebab teguran adalah bentuk dari sebuah kepedulian kasih orang-orang kepada kita. Ketika kita ingin menjalani kehidupan dalam kasih Tuhan, maka kita harus berani menegur dan juga siap untuk ditegur ketika kita berbuat kesalahan. Ketika kita menerima teguran dari sesama, terlebih lagi dari Tuhan, dan kita menerimanya dan mau berubah menjadi orang yang lebih baik, maka hidup kita niscaya akan memperoleh pemulihan dan juga berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersyukur atas firman Tuhan dan sekaligus kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau mengajarkan banyak hal perihal menegur dengan kasih. Kami menyadari sebagai manusia terkadang kami bisa berbuat salah. Oleh sebab itu biarlah kami senantiasa dengan hati yang terbuka. Kami dapat menerima setiap teguran itu dengan hati yang lapang. Ajarlah kami Tuhan, jikalau memang benar teguran itu adalah benar,
Dan ajarlah kami Tuhan untuk tidak mengeraskan hati kami. Kami mau berubah, kami mau menunjukkan kami ingin menjalani hidup lebih baik lagi. Kami bersyukur atas orang-orang yang selama ini perhatian dengan hidup kami. Karena melewati mereka lah kami senantiasa selalu diingatkan untuk melakukan apa yang baik dan benar. Tuhan mengirimkan mereka semua karena Tuhan peduli juga dengan kehidupan kami hari ini. Pun juga Tuhan pada saat hari ini tolonglah kami juga untuk dapat menggunakan perkataan kami dengan baik, agar dapat kami gunakan dengan kasih, menunjukkan teguran nasihat kami kepada sesama. Sehingga biarlah setiap orang yang mendengarkan nasihat dan teguran dari kami pun juga dapat menerimanya dengan baik, dan hidup mereka kembali ke jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga hari ini seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, aktivitas, tugas, pekerjaan kami. Begitupun juga rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami, cita-cita dan harapan kami Tuhan. Diberkatilah oleh-Mu. Biarlah kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan, iman, pengharapan yang teguh, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani hidup kami dengan baik. Biarlah oleh kuasa-Mu kami boleh bekerja hari ini, kami boleh beraktivitas dengan baik. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka, kuasa sakit penyakit, kuasa iblis yang ingin mengganggu hidup kami. Biarlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami hari ini percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami semuanya. Inilah seruan dan doa kami ya Allah, dan kami serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.